Sayyidina Siddiq Abdullah Al-Fatihah. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rubba as'ash albar dhi tamrain law aqsama 'ala Allah la abarra. Wa qala aydha an-nadru ila 'arifin billah innama huwa nadrun ila Allah. Wa qala sahibu risalatil hikam, idza aradallahu ay yu'arrifaka biwaliyin min awliya'i tawiya angka syuhuda masyariyati wa ashhadaka wujuda khususiyati. Wa qala ba'du surrahihi wa huwa Syekh Ibnu Azibah fi kitabi al-musamma Iqadul Himam, wallahi ma aflaha man aflaha illa bisuhbati man aflaha. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di tempat yang berbahagia dalam mengingat wafatnya guru kita mulia Syekhina Siddiq Abdullah radhiyallahu anhu. Sebelum saya bicara lebih lanjut, tahiyat kehormatan mari kita sama-sama sampaikan kepada ibunda kita tercinta, Ibu Nyai Ruqayyah beserta putri-putrinya, Nyai Us, Nyai Rob, Nyai Suro, juga Royhanatu Saykhina Agus Duko yang menjadi kebanggaan kita bersama, semua gus-gus, semua keluarga dalam yang kita sangat cintai dan kita muliakan, yang kita sama-sama hormati dan kita muliakan, murid-murid Syekhina bil khusus al-mutaqaddimun yang lebih dahulu menatap wajah Syekhuna
yang lebih dahulu dipandang oleh syekhuna, yang lebih dahulu mencintai syekhuna dan dicintai oleh syekhuna. Juga saudara hadirin sekalian, tamu-tamunya Syekhina Siddiq, yang mudah-mudahan dan sangat kita yakini kita akan mendapatkan berkahnya Syekhina Siddiq Abdullah. Kami rombongan Pajada itu sekaligus saya bilang minimal makruh, kalau sananya haram, datang ke majelis ini sekedar ingin tahu. Haram, ingin tahu, haram. Kita datang ke sini ini dalam rangka memuliakan walinya Allah. Kita datang ke sini ini ta'ziman atau takriman kepada kekasihnya Allah. Siapa yang memuliakan kasihnya Allah, sudah pasti akan dimuliakan oleh Allah. Tidak mungkin orang memuliakan kasihnya Allah nggak dimuliakan Allah, nggak mungkin. Makanya saudara-saudara yang sedang kehujanan, sungguh beruntung, nggak seberapa. Air hujan nggak seberapa dibanding pandangan Allah terhadap kita dengan asbab kita memuliakan Syekhina Siddiq Abdullah. Amin ya Allah ya Rabbah. Hadirin sekalian, saya ingin mengawali pengajian ini dengan sebuah judul, bahwa Syekhina Siddiq yang saya kenal itu tahun 99, dan memang ceritanya seperti itu. Itu yang saya kenal, beliau itu adalah sosok wali agung, sosok pimpinannya para wali. Dari mana? Kan layarikul wali ilal wali. Kok bilang ya wali kelas tinggi, wali agung, pimpin para wali. Yai itu nggak pernah ngaku wali, nggak pernah. Tapi beliau, semua para wali itu nyariin saya, Pak, karena saya yang tahu rahasia para wali. Itu ya Siddiq. Jadi beliau tuh nggak ngaku wali, tapi gurunya para wali. Lebih 10 kali Nabi Khidir bilang ke saya, anta sultanul aulia, tapi nggak pernah saya reken. Kalau ke Akhinal Aziz Ramdhani, ya Kang Ramdhani itu bilang sultanul arifin, kalau ke saya sultanul aulia, tapi nggak pernah saya reken. Alasan nggak pernah saya reken bukan karena beliau tawadhu, bukan, karena mintanya beliau bukan sultan, mintanya ke Allah kutu. Catat, mintanya ke Allah kutu. Jadi bukan, beliau tuh nggak mau menolak arif itu bukan karena tawadhu, tapi karena proposalnya lebih tinggi daripada itu. Jadi saya setiap langkah itu, Pan, setiap langkah saya mulia sama Allah, Allahumma ij'alni waliyan kutuban. Apa? Bareng-bareng? Allahumma ij'alni waliyan kutuban. Mudah-mudahan kita diberkahkan dengan kalimat ini. Itu sebelum saya tahu, tapi sekarang saya enggak doa begitu, enggak. Sebelum saya tahu, saya setiap langkah saya minta Allahumma ij'alni waliyan kutuban. Coba saudara-saudara, mungkin enggak seorang Syekhina Siddiq ya, sedekat itu bersama Allah, dengan Allah enggak diijabah doanya? Mungkin tidak? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Saya enggak percaya. Syekhina Siddiq, ya saya secara logis-logis saja lah. Itu Syekhina Siddiq seperti itu. Kalau bilang keramahnya ya kita udah tahu semua. Tapi saya mohon ya, jangan ragu. Jangan ragu menstatuskan Syekhina Siddiq sebagai pimpinannya para wali. Jangan ragu. Ya bolehlah Syekhina Siddiq itu al-alim al-alamah, iya. Ahli fuqaha iya. Ya. Sholih iya, ahlul karimah iya. Tapi ada yang lebih hebat daripada itu.
Ya status Sayyidina Siddiq itu apa? Pimpinannya para wali. Itu langsung apa? Min akabirin, pimpinannya para wali, gegedenya para wali, itu sudah pasti, jangan ragu. Saya mohon ini diceritakan kepada anak-anak kita. Allahu sa'adah, idza aradallahu sa'adata, kalau Allah pengen dia itu orang selamat, ketemu sama Allah, bisa makrifat sama Allah. Gimana katanya? Rozaqahu al-i'tiqada awwala. Pertama ya mantap aja dulu. Mantap aja. Ayo, mantap aja. Mantap aja dulu, sudah usah ragu, mantap. Sayyidina Siddiq itu pimpinannya wali Allah, sudah guys, mantap. Nanti summa taufiqa sania, nanti dikasih taufik. Gimana? Ngasih taufik gimana? Ini taufiknya tawiya angka suhuda basyariyati. Nanti kemanusiaan Sayyidina Siddiq itu nggak kelihatan. Sayyidina Siddiq kan bajunya dibuka, terus pakai katoto, pakai cetok, nggak kelihatan itu. Apa yang kelihatan? Wujudah khususiyati, khususiyahnya itu yang kelihatan. Apa khususiyahnya? Ya khulukun itu, akhlak itu. Kita akan kelihatan akhlak Sayyidina Siddiq yang maha mulia, yang sebagian kecilnya tadi sudah disampaikan oleh saudara kita. Itu sebagian kecil saja. Sayyidina Siddiq itu tanya sama keluarga dalam, sama saudara dalam hodam. Bukan hanya sama manusia. Kalau pagi-pagi itu katanya kata keluarga dalam saya dari nyai-nyai, dia boleh ngambil gula. Gula itu disimpan di mana? Di pojokan rumah-rumah. Kenapa? Untuk makan semut. Yang lain semut diapain yang lain? Dimatiin. Jadi di mana? Dikasih makan. Jadi bukan masalah pakaian yang dilihat. Akhlak yang dilihat, akhlak. Itu kan luar biasa, tanda dari Allah untuk bisa kita mengenal Sayyidina Siddiq Abdullah. Saya izinkan minum ya. Sayyidina Siddiq. Jadi ya Syekhuna seperti itu gitu. Itu baru permulaan saja sebenarnya. Kalau dikirnya tinggi ya sudah lain lagi ceritanya. Kalau dikirnya tinggi sudah ngejeblos, kita lihat Syekhuna tuh ngejeblos. Enggak kuat kita lihat Syekhuna enggak kuat. Kalau dikirnya tinggi, jadi ya wakil terus tinggi. Nanti kita mandang Syekhuna enggak kuat mandang Syekhuna. Tenggelam kita, disebut panapi Syekh. Tenggelam. Saking indahnya Sayyidina Siddiq Abdullah, saking indahnya. Itu Sayyidina Siddiq. Itu dari segi apa? Dari segi dohirnya saja, dari segi itu. Ini spesial. Jadi masalahnya bukan masalah kita kenal walinya, bukan. Tapi masalahnya tiket kepada kenal Allah itu harus kenal kepada walinya Allah. Ini penting. Nggak mungkin, nggak bisa kita bisa kenal sama Allah, dekat sama Allah, kecuali dekat sama orang-orang yang dekat sama Allah. Itu Ibnu aja bersumpah itu. Wallahi demi Allah, ma'aflaha man aflah illa bisuhbati man aflah. Maaflah, tidaklah bejo. Man aflah, orang yang bejo. Illa bisuhbati man aflah, kecuali asbabnya bersama sama orang yang itu. Sampai sumpah itu, wallahi. Jadi nggak bisa enggak. Jadi saya mohon ya, untuk ngelihat Sayyidina Siddiq itu bukan ya alim ya iya. Alim ya iya, sudah jelas alimnya. Karena dari kealiman Sayyidina Siddiq itu kan, kalau bicara kealimannya ya jangan ditanya. Kalau boleh saya izinkan untuk buka sedikit, itu pernyataan dari Sayyidina Siddiq. Itu masa keilmuan begini bilang. Saya ini haram taklid, Pak. Bareng-bareng. Saya ini haram taklid. Artinya apa itu? Artinya apa? Beliau itu nggak boleh mengikuti ulama, hanya boleh mengikuti Rasulullah SAW. Itu derajat apa itu? Itu derajat mustahil itu. Tapi beliau dapat derajat itu bukan dari tafakuhnya, tapi dari wilayahnya. Karena menurut pendapat Imam Sya'rani, jadi wali-wali kamil, wali-wali sempurna itu, ya itu sudah haram taklid. Wali-wali yang
kamil itu haram taklid. Dan itu termasuk Sayyidina Siddiq Abdullah. Dan beliau menyatakan sendiri itu. Secara mengatakan bahwa saya ini haram taklid. Jadi kalau lihat fikihnya Sayyidina Siddiq, ya bukan kelas fuqaha lagi, bukan kelas hamalatu fikih lagi. Bukan kelas begituan, bukan gitu. Jadi subhanallah. Jadi kita lihat Sayyidina Siddiq itu ya kita menganggap apa gitu. Saya dulu sangat iri kepada tetua-tua saya, guru-guru saya itu. Kakek guru kok karena mereka jadi orang-orang hebat. Kenapa? Gurunya hebat-hebat. Saya sering berpikir, wah harusnya mereka iri sama saya. Ya saya merasa begitu, maaf keluarga dalam. Itu dengan Sayyidina Siddiq masih merasa bejo saya gitu. Masih merasa beruntung saya dengan Sayyidina Siddiq. Kenapa? Karena Sayyidina Siddiq itu nggak punya guru sehebat guru saya gitu. Iya itu. Serius saya tuh, wah dengan Sayyidina Siddiq masih hebat saya gitu. Kenapa? Karena Sayyidina Siddiq itu nggak punya guru sehebat guru saya. Itu, wah itu luar biasa itu. Saya, wah ya maaf ya. Saya itu bangga dengan Sayyidina Siddiq itu ya, nggak mungkin saya ceritakan. Jadi cerita kebanggaan saya Siddiq yang berbicara bisa mewakili paling kulit saya, daging saya, darah saya mungkin bisa mewakili. Kalau lisan saya nggak bisa mewakili. Saya bangga sekali karena ketemu sama Siddiq Abdullah. Yang memang ya begitulah faktanya. Tapi kalau boleh diizinkan saya ingin ngasih ya beberapa hadiah-hadiah amanah-amanah dari Sayyidina Siddiq Abdullah. Ya diantaranya ya dari Sayyidina Siddiq itu ini masih boleh dilanjut. Ini tadi katanya saya masih di jadwal itu maksimal setengah jam tadi. Maksimal setengah jam masih bisa dilanjutnya. Sedikit ya. Itu Sayyidina Siddiq itu orang yang mengajarkan itu sangat ya, beliau itu ngasih resep yang tidak akan pernah bisa ditemukan oleh siapapun ya. Khususnya resep untuk menghadapi kehidupan akhir zaman ini. Itu resepnya sangat gamblang, sangat jelas dan sangat mudah untuk diminum oleh siapa saja. Jadi saya sedikit itu ngasih resep menghadapi kehidupan itu resep yang sangat mudah sekali. Itu saya ambil globalnya saja. Yang pertama dalam kehidupan saya sedikit ini amal ke saya. Kalau ke Allah itu nggak usah ribet-ribet. Ayo, ke Allah itu nggak usah ribet-ribet. Pokoknya ambil dua yang paling tinggi. Bareng-bareng? Ambil dua yang paling tinggi. Yang pertama zikir, yang kedua dermawan. Ayo, yang pertama zikir, kedua dermawan. Ayo, ke Allah itu nggak usah ribet-ribet. Ambil aja yang paling. Yang pertama zikir, kedua dermawan. Jadi kalau kita sudah harus ingin mendekat Allah, ya jalannya nggak usah repot-repot. Cuma dua itu aja. Jalani dzikir sing tenanan, jalani sedekah sing tenanan. Dua aja cukup itu saya sedih. Dzikir sama dermawan. Jadi nggak usah repot-repot. Itu resepnya saya sedih. Terus urusan batinnya juga nggak usah ribet. Yang pertama dari saya sedih itu jalani tawakal. Ayo bareng. Jalani tawakal. Ayo jalani Tawakal. Jalani tawakal. Itu tawakal. Yang kedua jalani ubudiyah. Ayo. Jalani ubudiyah. Pertama apa? Jalani Tawakal. Kedua Jalani ubudiyah. ubudiyah. Apa itu tawakal? Tawakal itu kan begini, tawakal itu mantap sama Allah. Ayo. Mantap sama Allah. 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 Selain Allah, Selain Allah, ojo direken. ojo direken. Enak gak? Enak. Itu kan cara sini gitu. Mantap sama Allah ya. Mantap sama Allah. Selain Allah, ojo direken. Jadi sebesar apapun keinginan kita, sebesar apapun cita-cita kita, itu menurut saya sini biasa-biasa saja. Itu gampang-gampang saja. Asal mantapnya sama Allah. Ayo, asal mantapnya sama Allah. Keinginan sehebat sebesar itu biasa-biasa, gampang-gampang, asal mantapnya sama Allah. Itu mantap sama Allah sudah. Beres. Bareng-bareng benah nih.
yakine, nek wis yakin, mesti sugih. Itu kalam Sayyidina Siddiq. Bareng benah nih, yakine, nek wis yakin, mesti sugih. Benah nih, yakine, nek wis yakin, mesti sugih. Jadi yang dibenah ini apanya? Yakinnya saja, mantapnya saja, sudah. Itu nggak ribet, saya masih nggak ribet. Urusan pengen jadi apa saja, nggak usah ribet. Mau jadi pukoha, mau jadi wali, mau kaya raya, mau kebayar utang, mau anaknya soleh, mau husnul khotimah, mau bisa berbakti sama guru, gampang. Cuma balikin sama Allah. Mantapnya sama Allah. Ayo, ya Allah, aku nggak mampu ya Allah, aku nggak bisa ya Allah, Engkau yang mampu ya Allah, Engkau yang bisa ya Allah. Ya cuma begitu. Ya Allah, aku nggak mampu, Engkau yang mampu. Ya Allah, aku nggak bisa, Engkau yang bisa. Ya cuma begitu tak. Ya Allah, aku nggak mampu, Engkau ya. Ya Allah, aku nggak bisa, Engkau ya. Ini wa iyali dhaifah wa fasiqah wa munafiqah wa muta. Aku, keluarga aku, lemah iman, orang fasik, orang munafik, kepepet banget terhadap pertolongan Allah, terhadap rahmat Allah. Itu kan apa-apa Robbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Ya Allah, aku serahkan urusanku pada Engkau, karena Engkau senang sama orang yang tawakal sama Engkau. Kira-kira enak gak? Itu resepsionis cuma segitu aja, sederhana. Semua diserahkan kepada Allah, mantapnya sama Allah. Ayo, semua diserahkan kepada Allah, mantapnya sama Allah. Itu resepsionis saya ini enak sekali. Jadi enggak mantap kecuali kepada Allah. Tambah satu lagi, menjalani ubudi. Ayo, menjalani ubudiyah. Apa ubudiyah itu? Repot banget ya, kepepet banget terhadap pertolongan. Nah itu. Jadi ubudiyah itu begitu. Ketika kita sholat itu bener-bener butuh banget terhadap pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim ya. Ihdinas siratal mustaqim. Itu bener-bener butuh kepada siapa? Kepada pertolongan. Jadi selain pertolongan Allah enggak butuh ya. Selain pertolongan Allah enggak butuh. Selain pertolongan Allah butuhnya sama siapa? Pertolongan Allah toh. Itu apa Sayyidina Siddiq. Jadi enggak susah. Terus habis. Hah? Jadi ngajinya harus ada kalem, agak tambahan sedikit. Ulangi. Ya, agak harus ditambah ya. Alhamdulillah ya. Tapi mudah-mudahan saya direstui Sayyidina Siddiq. Karena ngomong kayak begini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, nggak bisa diungkap. Tapi mari kita lanjutkan. Itu insya Allah yang saya omongkan ini nggak keluar sedikit pun dari saya, nggak banyak istihad, enggak. Saya ini nggak pandai meracik-racik ajaran, enggak. Jadi saya itu berusaha apa yang saya sampaikan itu apa yang diamanatkan oleh Syekhuna. Jadi Pak Jada di sana itu nggak ada racikan-racikan, nggak ada gitu. Ini dari sini enggak itu. Apa yang saya Siddiq ya itu gitu. Jadi Pak Jada itu nggak kolaborasi enggak gitu. Itu apa yang saya terima dari Sayyidina Siddiq ya saya sampaikan begitu. Jadi nggak ada kolaborasi nggak ada. Karena saya bukan orang pintar dalam beristihad, enggak. Saya hanya ya apa yang saya dapat dari Syekhuna saya terapkan. Apa yang saya dapat dari saya terapkan. Begitu toh. Gitu. Jadi enggak pakai istihad. Ya tentu saja sangat sedikit dapatnya, tapi sedikit juga berkah karena yang aslinya Syekhuna. Karena lewat Syekhuna. Jadi keberkahannya yang kita lihat. Ya ini kita anggap ya ilmu dari Syekhuna. Insya Allah ini dari ilmu Syekhuna. Karena memang
untuk ngomong begini saya diperintahkan sama Syekhuna. Jadi ngomong gitu saya diperintahkan langsung oleh Syekhuna. Jadi saya agak sedikit berani karena dapat mandat oleh beliau untuk ngomong ilmu seperti ini. Sekali lagi ya. Jadi apa tadi? Daruroh banget terhadap pertolongan Allah. Itu daruroh sama pertolongan Allah. Artinya apa? Enggak butuh selain pertolongan Allah. Apa? Enggak butuh selain pertolongan Allah. Jadi pertolongan siapapun enggak butuh, enggak direka. Itu ajaran Syekhuna. Syekhuna itu menolak ditolong oleh siapapun selain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak butuh sama siapapun, dan itu ajarannya. Jadi nggak ada cerita. Menurut saya Siddiq itu mengemis itu nggak ada cerita. Minta-minta, ya. Kata saya Siddiq apa? Malu-maluin Allah ya. Malu-maluin Allah. Itu minta itu malu-maluin Allah. Itu kerjaan kita, Ci. Kita proposal itu apa? Malu-maluin. Itu statement saya Siddiq. Proposal itu najis mughaladzah. Ayo bareng-bareng. Najis itu statement saya Siddiq. Statement itu langsung itu harus tahu, semua harus tahu. Apa yang diprinsipkan oleh Syekhuna itu harus tahu. Jadi saya Siddiq itu prinsipnya. Kenapa? Karena konsepnya ubudiyah. Apa ubudiyah itu? Butuhnya sama Allah. Tak sama selain Allah enggak butuh. Ya kita butuh banget, tapi butuh banget itu sama siapa? Allah. Sama Allah. Kalau lain Allah enggak butuh. Enggak butuh. Kenapa? Karena Allah aja sudah cukup. Kalau sama Allah ya butuh banget. Itu ajaran sana sini. Ringan enggak? Ringan dengernya. Ringan dengernya, tapi menjalankannya kagak kalang kabut itu. Tapi kalau begitu saya kembaliin lagi, nggak susah itu. Kenapa nggak susah? Ya omongin aja. Wa madzalika, ayo. Wa madzalika 'alallahi bi'aziz. Wa madzalika 'alallahi bi'aziz. Sungguh hal demikian itu tidaklah berat bagi Allah. Sungguh hal demikian itu tidaklah berat bagi Allah. Kira-kira ubudiyah berat enggak? Berat. Kalau bagi siapa? Selain Allah. Kalau bagi Allah ya enggak berat. Makanya kembalikan lagi kepada Allah. Kembalikannya sama Allah. Tawakal berat enggak? Berat. Kalau bagi siapa? Bagi kita. Kalau bagi Allah ya enggak. Aja udah kembali lagi sama Allah. Ya Allah, aku gak bisa tawakal kecuali Engkau kasih tawakal. Beres nggak? Beres. Jadi berat itu tawakal kalau oleh kita. Kalau Allah berat nggak? Enggak. Fakir sama Allah berat nggak? Berat. Kalau sama siapa? Sama kita. Kalau Allah tidak. Ya sudah. Fakirnya juga kita minta dari ya Allah. Kasih aku putus asa dari selain Engkau ya Allah. Nah, gitu. Tapi sama Engkau kasih aku fakir banget ya Allah. Nah, gitu. Beres nggak? Ya beres. Itu ajaran sana Siddiq. Mudah nggak? Mudah. Ini teorinya mudah. Jadi tawakal itu susah kalau kita yang jalanin. Tapi kalau Allah ngasih mudah nggak? Ya mudah. Nah itu rahasianya. Jadi ya kalau apa-apa ya begitu, dikembalikan lagi kepada Allah ya, dikembalikan lagi kepada Allah. Jadi kalau dikembalikan kepada Allah ya nggak ada yang susah. Susah itu kalau diusahakan sendiri. Bareng-bareng? Susah itu kalau diusahakan sendiri. Kalau di Allah kan ya nggak mungkin susah. Wa madzalika 'alallahi bi'aziz. Ya sama. Utang 100 miliar, 10 miliar. Kira-kira berat tidak? Berat. Kalau siapa yang nanggung? Kalau kita, kalau yang nanggung, berat enggak? Ya enggak. Berat itu kita, kalau Allah enggak berat. Jadi masalahnya itu bukan masalah hutangnya. Masalah ini mindset kita menghadapi hutangnya. Kalau kita menghadapi hutang dengan kekuatan kita, ya nggak bisa. Saya ulangi, menghadapi hutang dan kekuatan kita, ya nggak bisa. Kalau dengan Allah,
Ya apa susahnya Allah? Sama dengan ahli zikir, sama dengan jadi wali. Jadi wali Allah berat tidak? Ya berat. Kalau oleh siapa? Oleh kita. Kalau tidak Allah, ya mudah sekali. Ya itu. Makanya itu dikritik itu sama Ibnu Taimiyah. Orang kok ya, kalau menyangka dirinya itu nggak mungkin jadi wali, nggak mungkin jadi ahli zikir, nggak mungkin jadi ahli ikhlas, itu orang sama dengan nganggap hina, nganggap lemah sama Allah. Itu benar apa enggak? Itu kan orang sok-sokan bersih, suci, tawadu tanpa ilmu itu. Oh, saya nggak mungkin jadi orang mulia. Itu tawadu tanpa ilmu, itu goblok akhirnya. Itu kayaknya seperti tawadu, merendah. Padahal orang goblok itu, orang ngaji itu. Kalau nggak ngaji, kalau dia ngaji dia malu. Oh iya, saya sudah menghinakan Gusti, menganggap bahwa Allah nggak sanggup kudrohnya itu menjadikan orang seperti saya jadi orang bener. Kira-kira itu salah apa benar itu begitu orang begitu? Kan nggak salah orang begitu. Kira-kira Allah mampu nggak menjadikan kita orang mulia? Jawab enggak? Ya mampu. Kalau kita mampu nggak jadi orang mulia? Ya enggak, wong kita itu abdun kok. Abdun itu hamba itu nggak ada Ayo, la hawala wala quwata illa billah. Nggak ada daya, nggak ada upaya kecuali Allah. Kalau Allah yang mampu, kita nggak mampu. Ya insya Allah ya, kalau kita dikembalikan ke Allah, apapun masalahnya, insya Allah akan ditolong oleh Allah. Itu teman-teman ya, saya ingat. Ya, sekarang ini masanya bukan masa lagi serius-serius. Sekarang itu nggak bisa kita ngandelin serius melek, itu nggak bisa ngandelin serius melek, ngandelin serius megang tas, itu nggak bisa. Ya saya dalam nggak boleh melek harus ya, megang tasbih harus serius, tapi nggak bisa diandelin, nggak bisa. Jangan berharap ya kita mendapatkan pada Allah dengan selain Allah, nggak bisa. Ayo, jangan berharap, kita mendapatkan fadl Allah dari selain Allah. Jangan berharap mendapatkan pada Allah dari selain Allah. Termasuk dari melek, termasuk dari zikir, termasuk dari sholat. Nggak boleh, itu nggak bisa, nggak nyampe. Nggak nyampe, saya pastikan itu. Kalau kalian itu ngejar Allah lewat melek tok, mantap sama zikir tok, tapi nggak mantap sama Allah, nggak nyampe. Ya sakti ya boleh sakti, tapi nyampe sama Allah enggak. Nggak bisa usul sama Allah, sampai kepada Allah kecuali oleh Allah sendiri. Halo? Nggak bisa sampai kepada Allah kecuali oleh Allah sendiri. Itu dari Syekhuna Siddiq itu yang maksud ngelumah itu. Nggak bisa kita ngandelin melek, ngandelin bikin, nggak bisa. Melek itu gunanya, yang ulangi, melek itu gunanya bersihin hati. Ayo, bersihin hati biar kelihatan. Nggak ada yang kuat kecuali Allah. Zikir itu gunanya bersihin biar kelihatan. Nggak ada yang kuat kecuali, nggak ada yang mampu kecuali, nggak ada yang bisa kecuali. Jangan berhenti di melek, jangan berhenti di zikir. Dikembaliin sama Allah. Ya Allah, ayo, aku nggak bisa melek ya Allah, kecuali kau kasih aku melek. Ya Allah, aku nggak bisa zikir ya Allah, kecuali kau kasih aku zikir. Ya Allah, aku nggak bisa bener dalam melek, nggak bisa bener dalam zikir, kecuali kau kasih aku bener ya Allah. Begitu baru selesai. Nggak bisa ke Allah ngandelin melek toh, ke Allah ngandelin zikir toh, nggak bisa.
La yunalul fadlu, ayo bareng-bareng. Illa bil fadli. Nggak bisa. Fadl Allah didapat kecuali dengan fadl Allah lagi. Kalau kita mendekati Allah dengan kita nggak bisa sampai. Emang siapa lu? Ayo, emang siapa? Emang siapa lu kok berani-berani datang ke saya kok? Masa saya seagung ini mau didekatin dengan tenaga lu? Saya sehebat ini mau dekatin dengan tenaga lu? Saya seindah ini mau didekatin dengan usaha lu? Nggak bisa. Saya ini kata Allah hanya bisa digapai oleh saya sendiri. Karena saya Al-Aziz. Al-Aziz. Saya tidak bisa digapai oleh siapapun kecuali oleh saya sendiri. Karena saya Al-Munfarid, saya sendiri. Nggak ada duanya, nggak ada saingan, nggak ada yang bisa bantu saya, nggak ada. Saya sendiri. Kalau berhenti di dikir toh, berhenti di melek toh, nggak nyampe. Halo? Nggak nyampe? Jangan terlalu serius bicara itu. Silakan bicarakan, tapi jangan terlalu serius. Seriusnya adalah ditawakalnya. Ya mungkin. Seriusnya ditawakal. Seriusnya diubudiyah. Seriusnya di merasa hina. Seriusnya di merasa fakir. Seriusnya merasa apes. Seriusnya darurat kepada Allah. Butuh banget sama Allah. Itu seriusnya di sana. Serius kita butuh banget sama Allah, fakir banget sama Allah, hina banget depan Allah. Itu serius. Cuma kita nggak bisa nyampe ke sana kecuali oleh dikir. Nggak bisa nyampe ke sana kecuali oleh dikir, melek. Jadi tetap aja melek sama dikir penting. Melek sama dikir. Tapi kalau sudah dikir sama melek dijalanin, jangan merasa sampai. Jangan merasa sampai. Baru tengah perjalanan. Ayo. Baru tengah perjalanan. Lanjutkan. Ayo. Lanjutkan. Karena gunanya cuma gosok-gosok toh. Gosok-gosok hati. Digosok dengan melek. Digosok dengan dikir. Nanti kebuka. Inilah lah. Aku yang satu-satunya. Ini aku yang maha indah. Nggak ada yang indah selain aku. Ini aku yang maha hebat. Nggak ada yang hebat selain aku. Ini aku yang maha kuat. Nggak ada yang kuat selain aku. Ini aku yang punya segala-galanya. Nggak ada siapapun yang menyaingiku dalam kepunyaan ini. Ini semua milikku. Nanti kelihatan. Nanti kita ngelumah beneran. Ya Allah, hambamu apes ya Allah. Nanti apesnya beneran. Ya Allah. Setelah dikir yang baik. Nah itu gunanya dikir. Kalau dikir nggak memperlihatkan kita kelemahan kita, itu dikir yang palsu. Kalau dikir nggak memperlihatkan kelemahan kita, nggak memperlihatkan kefakiran kita, nggak memperlihatkan keapesan, itu dikir yang belum berbuah. Itu dikir yang salah alamat. Dinyarinya, tahu saya nyarinya apa. Kalau dikir beneran itu nanti kelihatan dirinya apa, hina, lemah, butuh banget sama. Dan itu pentingnya di sana, cuma itu toh. Paham tidak? Nah itu yang diajarkan oleh Sayyidina Siddiq. Mudah-mudahan keberkahannya sampai kepada kita. Ya saya kira cukup sekian ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau salah mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau benar ini semua mudah-mudahan ya ini semua tanamannya Sayyidina Siddiq. Saya ya terutama Pak Jada dan kita semualah saya yakin. Kita ini adalah semuanya tanamannya Sayyidina Siddiq. Jadi nanti semua tanaman-tanaman kita itu kembali ke siapa? Ke Sayyidina. Jadi apapun yang kita tanam, yang kita petik buahnya ini kembali nanti ke Sayyidina Siddiq. Jadi saya nggak ragu ngomong apapun karena ya saya yakin sangat dikontrol oleh Sayyidina Siddiq ya. Jadi sana semua kembali ke beliau ya. Jadi kita itu nggak punya apa-apa. Semua punya hadiah dari Sayyidina, hadiah dari Allah lewat Sayyidina Siddiq. Sayyidina Siddiq Abdullah Al-Fatihah. Malik yaumiddin ya kana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.